Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, khusus di video kali ini saya Mbak Nikmah ingin menjelaskan tentang pasangan yang mudian. Nah, gimana nih Mbak Nikmah kalau misalkan saya punya pasangan tapi dia itu mut-mutan, kadang dia seneng, kadang dia itu jadi orang yang cuek, pemarah gitu ya. Dan itu sering berubah-ubah perasaannya, ya. Maka ada beberapa hal yang perlu untuk Anda lakukan ketika Anda punya pasangan yang mudian ini. Nah, faktanya ya rekan cinta, bukan hanya wanita saja yang mut-mutan, tetapi laki-laki juga ada kok ya, yang dia itu orangnya mudian. Nah, kira-kira apa saja sih penyebabnya? Saya akan jelaskan di sini. Nah, ketika Anda punya pasangan dan dia mudian orangnya dari awal menjalin hubungan dengan Anda sudah seperti itu, maka itu mengindikasikan bahwa karakternya memang seperti itu. Tetapi kalau misalkan dulu dia nggak mudian, kemudian dia berubah jadi mudian, kemungkinan memang ada yang salah. Ada yang salah dari dirinya. Dia tidak bahagia, bisa saja mungkin ya di tempat kerjanya sedang ada problem, atau mungkin di rumah ya, di rumah antara Anda dan juga dia, atau dengan orang tua dia sendiri, atau dengan mertua, atau dengan orang lain ya, temannya. Mungkin saja membuat dia akhirnya nggak nyaman hati, nggak enak hati, hingga akhirnya menjadi sensitif kayak gitu. Kemudian, jadi ada beberapa langkah yang perlu untuk Anda lakukan ketika pasangan Anda kemudian kayak gitu. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah coba untuk menghindari dia dengan pertanyaan yang menghindarkan dia dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang justru akan membebani pikirannya ketika dia sedang tidak mood. Jadi kalau misalkan Anda nih ya, lihat pasangan Anda mukanya cemberut, mukanya nggak enak, mukanya asem gitu ya. Kemudian Anda deketin dia, Anda tanya, kamu kenapa? Lagi ada masalah apa? Kamu lagi ini ya? Kamu lagi itu ya? Silahkan cerita aja. Anda tidak perlu memaksa itu kepada dia ya, karena itu justru akan bisa membuat dia semakin nggak mood. Jadi Anda harus bisa mengenal waktu ketika sedang dekat dengan dia. Kenali waktu kapan dia itu baik untuk diajak ngobrol, atau bahkan sebaliknya, dia bahaya kalau diajak ngobrol. Anda harus melihat dari ekspresinya. Ya, kenal waktu. Jadi hindari untuk komunikasi dengan mencercanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda kepo gitu ya. Anda ingin berniat baik ya. Kadang kan kalau misalkan pasangan kelihatan nggak mood, mungkin pasangan yang lainnya inisiatif, ingin membuat dia happy kembali, tetapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat semakin gak nyaman. Jadi hindari bertanya tentang hal-hal apapun itu ya, tentang kekepoan Anda ketika dia sedang tidak mood. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, Anda perlu untuk sigap mencari tahu ya, apakah dia sedang ada problem ya di luar sana. Karena begini, kadang orang yang kemudian itu bukan karena dia ada masalah dengan pasangannya. Ya, bisa saja mungkin tadi di tempat kerjanya sedang ada problem, sedang ada masalah. Selanjutnya, kalau misalkan pasangan Anda tadi sudah membaik ya perasaannya, maka ketika komunikasi, ajaklah dia bercanda, ajak dia bercerita sedikit demi sedikit, pancing dia untuk cerita ke Anda. Tapi ingat ya, memancing dia cerita ya, bukan mencerca dengan pertanyaan ya, bukan memaksa dia cerita ya. Karena justru kalau misalkan dipaksa untuk cerita, maka bisa buat moodnya semakin gak bagus nantinya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu untuk Anda lakukan adalah Anda juga perlu untuk membuat pasangan Anda merasa dicintai oleh Anda. Anda perlu untuk sering memberikan bahasa cinta, memberikan sentuhan, memberi ciuman kepada dia, sesekali beri surprise ke dia ya, sesekali aja. Kalau misalkan lama-kelamaan Anda terus-terusan memberi itu, khawatirnya nanti malah dijadikan sebagai senjata dia. Kalau pengen sesuatu nanti ngambek gitu ya, moodnya jadi nggak bagus gitu ya. Tapi sesekali saja. Nah, kemudian selanjutnya selain Anda
memberikan pelayanan yang baik atau membuat dia merasa dicintai tadi, maka Anda perlu juga untuk meningkatkan daya tarik asmara Anda. Kenapa sih daya tarik asmara ini sangat penting sekali? Karena dalam menjalin hubungan asmara dengan pasangan Anda, ketika Anda memiliki energi asmara yang bagus, maka akan membuat pasangan Anda senantiasa sayang, senantiasa cinta, dan juga welas asih kepada Anda. Coba Anda bayangkan, kalau misalkan pasangan Anda ini ya punya welas asih kepada Anda, cinta pada Anda, sayang kepada Anda, apakah mungkin dia akan menyakiti Anda dengan sikapnya? Apakah mungkin dia akan bentak-bentak Anda atau dia menyalahkan Anda atau dia masa bodoh dengan hubungan itu? Tentu tidak kan? Maka dari itu energi asmara yang bagus ini sangat penting sekali agar pasangan Anda menjadi lebih terbuka, selalu cinta kepada Anda, sayang kepada Anda, dan yang paling penting dia akan selalu welas asih kepada Anda selaku pasangannya. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan ya, semoga dapat bermanfaat, semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya Nimah Ashifa. Untuk Anda yang mau konsultasi juga boleh ya. Anda bisa menghubungi saya di 08125883505 dan Anda juga bisa kunjungi situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.